Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fi'atun fil ardi wa fasadun kabir والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Walladzina utai wong akeh kafaru kang bodo kafir sebaladina iku ba'dum iku utai sebagian alladzina kafaru iku auliya'u ba'din jadi kekasih sebagian saling bantu membantu orang-orang yang kafir itu sebagian dari mereka menjadi bagian yang lain dalam urusan pertolongan dan pewarisan fin nasratin dalam pitulungan wal irsilan pewarisan. Fala irsa mengkorono pewarisan iku maujud bainakum ing dalam antara kabeh wa bainahum dalam antara wong kafir sudah putus karena lain ideologi. Illa taf'alu kejaba padha nglakoni sapa sira kabeh. Illa taf'alu atawallal muslimina wa qam'il kuffari illa antaf'alu ini innya in syarat diidhamkan kepada la nafi adalah in la taf'alu jumlahnya taf'alunya dari fi'il syarat in lam taf'alu artinya illa taf'alu lamun ora agawe sapa sira kabeh ing mengkono-mengkono ayat tawalil muslimina tegese ngasih biro-biro wong muslim waqatil kufari gue ya waqamil kufari waqatil kufari lan mutus hubungan kekafiran mutus hubungan karo wong kafir. Kalau kamu tidak melakukan hal tersebut yaitu saling mengasihi antar sesama Islam dan memutus hubungan dengan orang-orang kafir takun mongko ono apa fitnatun apa fitnah fil ardi dalam bumi wa fasadun lan kerusakan kabirun kang gede bikuatil kufri sebab kuate kekafiran wa dha'fil islami lan lemah keislaman. Jadi memang harus lain ideologi, jangan menjadi hubungan-hubungan yang nantinya merembet kemana-mana.
hubungan sosial ya silahkan. Tetapi kalau hubungan menyentuh tentang ideologi, lakum dinukum waliya dinum. Dalam satu atap sendiri, lana a'maluna walakum a'malukum. Karena setiap orang itu pasti kekeh pada prinsipnya, mempunyai keimanan dalam dirinya, keyakinan pada dirinya. Inilah terciptanya adanya toleransi. Maka bagi orang yang lebih condong kepada orang misalnya musuh Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu nantinya orang ini pasti menjadi munafik. Karena sudah dicetak orang walantar anka Yahudu walan Nasoro, tidak akan ridho orang Yahudi Nasrani. Gerak-gerik kamu itu tidak pernah disukai, sehingga kamu mengikuti pola pikirnya. Jadi mereka itu menyebar virus, menyebar ideologi yang menjauhkan dari kebenaran. Informasi mengglobal. Kemudian kita terjebak kepada pola pikir mereka. Nah, mulai pakaian, padahal diatur dalam Islam menutupi aurat. Tapi ketika menutupi aurat katanya ketinggalan zaman, nggak funky, nggak boleh habis. Ya itu kan dari budaya mereka itu ditiru. Budaya-budaya yang jauh dari norma-norma Islam. Apalagi sekarang dunia dalam genggamannya. Informasi Amerika menembus batas 1 detik di kampung-kampung. Kalau dulu belum ada listrik itu orang-orang nyaman ya. Karena paling tidak ada, ya paling ada radio saja itu pakai baterai ABC dulu. Dulu Mbak Wufran itu kalau ingin mengakses informasi itu pakai radio kecil yang pakainya baterai ABC. Yang diakses adalah selamat malam, di sini adalah BBC London, begitu. Jadi informasi yang akurat adalah BBC London. Dulu teringat yaitu lagi in-innya adalah perang Irak-Iran. Perang Irak dengan Iran. Itu kan wah, in sekali lah gitu. Kalau langganan koran, masa koran masuk desa, belum ada dulu. Apalagi belum ada tercipta Mbak Google, belum lahir Google. Google itu prematur itu. Langsung tua. Lahir langsung dipanggil Mbah Google. Itu dulu tahun 90-an belum ada yang namanya internet. Google juga enggak, belum. Lambat lah, ya mungkin sudah ada tapi orang-orang tertentu yang memegang. Dulu teringat informasi mulai transparan. Dulu saya di sarang saja itu, wow, pondok sudah keren lah. Informasi jendela dunia itu dibuka dengan koran dinding. Itu dibaca di situ ada baru yang namanya internet itu apa, sistem LAN dan lain sebagainya. Itu dulu hanya cuma perusahaan satu dengan yang lain. Itu belum ada Facebook belum lahir. Mbak Google ya juga belum lahir. Nah gitu Pak. Dulu itu belum ada HP, adanya pager. Tahu pager? Nggak tahu. Deso Pak. Pager itu pager itu belinya itu pakai kata-kata. Itu jadi satu huruf pesan singkat menggunakan pager yang kecil itu sudah gaya sekali. Pemuda yang menggunakan pager itu seperti apalah itu. Terus akhirnya titit langsung ada pager gitu ya. Itu gaya banget ini. Dan kata-kata jangan JNG, jangan. Karena itu jangan itu nanti harganya mahal. Nah gitu kan. Kemudian baru ada yang namanya messenger atau SMS. Itu juga tarifnya mahal karena per huruf halamannya hanya cuma 150 huruf. Makanya orang dulu kalau SMS itu disingkat-singkat. Kalau saya pening bacanya.
Ya, ngomong apa gitu ya. Lah sekarang kan beda, zamannya tuh WhatsApp. Kok mau ya tulisannya di singkat-singkat. Ini zamannya WhatsApp, Bro. Seluruh tampungan ribuan kata-kata bisa nampung di situ. Dulu itu mahal, semakin banyak kalau melewati batas itu 2 kali pengiriman. 150 dari 300 pulsanya gitu kan, zaman SMS. Pager pun sama, pager hilang SMS. Sekarang SMS yang enggak gaul ya. Iya, katanya enggak gaul. Itu saya dulu itu sudah pegang HP karena ibunya sakit itu kan kuliah, jadi ya, gaul habis dia, pangki gitu ya lah. Makanya dia itu mempunyai HP yang sebegini besarnya, itu ya lah, yang sing ada antenanya, indah. Sekarang kan tercipta lagi model seperti itu ya, tapi untuk gaya-gaya seperti HT itu besar. Kemudian tahun 2003 itu beli apa, saya 150 apa Nokia. Dulu Nokia itu merajai dunia, Samsung lewat gitu. Kemudian Samsung merajai dunia dengan Symbiannya. Dulu kan CDM, CDMA gitu ya. Kemudian masuk Symbian. Nokia nggak mengikuti karena terlalu pede dengan Symbiannya. Akhirnya masuklah iPhone saja kalah dengan Symbian. Ya kecuali mahal mungkin ya harganya iPhone kan. Kemudian dikembangnya Android, si robot hijau, robot apa itu? Android ya. Android, dan ternyata menanglah Android yang dipegang oleh Samsung, merajai dunia. Itu tahun 2000 berapa? 6 sudah. Saya dulu itu kalau mengenal internet itu menggunakan Symbian, pakai IP vendor, karena biar supaya internet gratis, IP vendor pakai Symbian kan bisa gitu. Kemudian Android ya juga ada IP vendor. Nah sekarang zamannya Android, iPhone dan itu ya. Nah ini akhirnya mengglobal, inilah kestabilan. Sekarang berhasil total mereka meracuni generasi muda. Terutama yang serang itu adalah orang-orang yang mayoritas Islam. Kalau di timur Indonesia, racuni dengan adanya game Free Fire. Ya, gamenya game Free Fire, game online. Dulu itu apa? Game apa yang terkenal itu? Perang-perangan. Sekarang apa gamenya? Itu otaknya dicuci. Benar-benar berhasil mereka. Bayi-bayi itu, Safik itu aduh nasibnya gimana itu. Ya artinya karena anak sekarang itu sudah menyalahgunakan. Handphone itu kan alat komunikasi, bukan alat game-gamean itu. Iya, dulu itu ada game-gamean itu yang ngene ular tangga. Ganti tidak. Yang hitam putih. Zamannya Nokia yang hitam putih. Lah sekarang sudah dimasukkan handphone, HP semuanya. Ya gitu. Lah bagaimana memutusnya? Ya karena orang-orang Indonesia nggak kreatif. Kalau pintar sedikit sudah diasingkan. Yang menciptakan 1, 2, 3, 4, 5G itu orang Indonesia. Yang 5G itu yang dikembangkan oleh Jepang. Tidak mau pulang, bayarnya besar di sana. Itu yang menciptakan 5G. Sekarang baru di Indonesia 4G ya. Dulu itu 3G itu apa gitu loh, gaya. HP saya sudah 3G, 3G apa gitu. Sekarang 4G, 4 generasi. Padahal orang Indonesia yang menciptakan 5 generasi yang dikembangkan di Jepang. Indonesia otaknya sebenarnya banyak jenius-jenius, tapi sayang tidak ada penghargaan. Tidak ada penghargaan. Ya sedikit sangki lah tahu informasi seperti itu, dan kupor ya, deso nggak pengalaman.
kata orang bodoh. Orang bodoh gimana? Orang bodoh itu seperti Syahrukh kan? Itu orang bodoh. Jadi orang bodoh gini. Itu penyakitnya kepenginan karo gumunan. Punya keinginan dan kemudian heran. Wow, kepengin. Wow, delok apanya temannya bagus kepengin. Gak kreatif. Itu wong bodoh itu penyakitnya itu kepenginan karo gumunan. Jangan heran lah. Terlihat deso banget kamu ketika heran itu. Ini heran. Ya, gitu kan. Jadi sebenarnya ada ini ya juga multi hubungan. Artinya sekarang lebih condongnya kepada orang-orang yang anti-Islam, hubungan perdagangannya dengan orang-orang kafir. Mbok ya Indonesia hubungan bilateral ekonomi dengan si raja minyak dari Arab kan gitu. Tapi senangnya apa? Hubungannya dengan orang Cina lodong. Cina itu suci orang anak, tidak pernah cewek. Ya, orang kalau pipis, kalau kencing itu mereka enggak bersuci. Bersuci itu sama tisu saja. Itu. Kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, yaitu mengasihi sesama orang Islam dan memutus hubungan orang kafir, pasti akan menciptakan fitnah-fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar karena kuatnya arus kekafiran dan pelemahan Islam dan melemahnya keyakinan. Sekarang ternyata ya sudah 3 tahun saja ya gara-gara orang tuanya itu orang-orang desa, orang-orang bodoh. Penyakitnya apa tadi? Gumunan karo kepenginan. Langsung anaknya juga tiru-tiru. Yang masih kecil saja itu HP-nya dideng-deng. Gitu kan ya. Sana sini sana. Terus ya Pak, anaknya yang pertama itu yang umur 12 tahun naik mobil saja, naik motor saja itu sambil itu. Ini loh, hai orang-orang, saya punya HP, saya naik motor saja itu, saya punya HP. Banyak kan di sini. Duduklah kamu di pinggir jalan itu. Pasti banyak orang yang, nih HP saya, ini HP saya. Jangan gitu kan? Deso kamu. Emangnya kamu saja yang punya HP, naik motor saja itu buka HP ngedeng-ngedeng sini gini. Tantang Rul, bukan kamu saja yang punya HP saya ini, tapi saya tidak norak seperti kamu, disimpan di sini, gitu. Itu naik motor ujung utara, selatan itu gini ya dah, pakai ini HP saya, gitu ya dah, ya hebat ya itu. Ini berhasil, lah regenerasinya gimana? Maka pesantren di Indonesia itu aimadul bilad, tidak fasadal bilad. Pesantren di Indonesia itu saka gurunya negara. Kalau ingin merusak negara Indonesia, rusaklah pesantren. Pasti sukses. Itu pasti. Nah sekarang yang dirusak adalah pendidikan. Lihat itu fenomena. Pasar tetap dibuka, diskotik dibuka, tapi pendidikan daring, dadar, gulir. Apa itu daring? Itu kan hanya cuma konspirasi di antara penjual HP. Larisnya bukan main, memaksakan kehendak. Aduh, saya nggak punya uang, tapi katanya Pak Guru, anak saya suruh daring. Daring itu apa? Ya saya nggak tahu, mungkin dari guling gitu ya. Nah. Pokoknya saya disuruh beli HP dan saya harus utang sana utang sini, kemudian harus beli paket dan lain sebagainya. Juga bayar SPP, bayar bulanan, beli paketan. Lah sekolahnya kapan? Sekolahnya itu di pinggir jalan, ya, di patroli, di mana-mana gitu pakai pegang HP. Sedang apa nak? Sedang daring. Ini sedang sekolah saya. Lo kok sekolah pinggir jalan? Sekarang kan gaul, gara-gara corona, gitu. Iya, gaya banget ya. Guru itu ya juga sekarang daring anak-anak. Kamu tetap nggak usah sekolah. Nanti saya akan kirim ya materinya ya. Akhirnya yang jadi guru itu yang itu ibunya yang tidak tahu menau ya kayak gitu.
Ada kiriman WhatsApp, kiriman pesan. Ibu, orang tua wali, anak-anak hari ini supaya mau gambar bebek itu tidak. Saya baca itu WhatsAppnya dari guru TK-nya Jidan. Ibunya langsung sebelum berangkat sekolah gelar pun gambar bebek, kemudian dipoto ceklek kan gitu ya. Ya, gaya banget lah. Guru TK saja itu gaya sekali. Walan ini apa sih? Hah? Pendidikan itu ya ini berhadapan-hadapan. Apa hikmahnya? Mending berguru saja dengan itu yang bayi prematur itu. Tahu kan Mbak Gogel lahirnya saja itu ndak mau pakai itu bedan atau dokter kalah langsung. Kamu nggak tahu ya, saya itu Mbak Gogel tali pusarnya kan dipotong sendiri ya gitu ya. Manusia digital itu ya, itu anaknya Mbak Gogel langsung cari di Mbak Gogel gitu. Namanya kamu nggak usah lah, namanya saya cari sendiri. Saya tanya sama orang tua saya, orang tuanya Mbak Gogel ya itu gitu. Manusia lahirnya saja itu menggunakan HP, langsung jalan, langsung potong pusar sendiri dan langsung browsing, langsung online gitu. Hebat ya. Sudah punya HP bro? Belum? Nggak usah HP itu, nggak usah. Kalau saya ditanya minta nomor teleponnya, aduh saya sebenarnya punya HP. Jangan sangka saya tidak punya HP terlalu deso. Saya juga ya menyeimbangkan lah informasi. Tapi mohon maaf, saya tidak akan. Orang yang mempunyai level tinggi itu dimintai nomor HP bro. Orang levelnya rendah selalu minta nomor HP. Beda, saya tidak pernah minta nomor teleponnya siapapun dari dulu. Levelnya kan tinggi, saya selalu dimintai nomor telepon. Nomor WhatsAppnya berapa? Aduh, saya punya nomor WhatsApp, tetapi mohon saya tidak, hanya cuma ya yang saya yang tercinta yang tahu. Begitu. Nah, gitu. Kamu besok itu kalau dimintai nomor telepon seperti itu, hanya cuma ya yang saya yang tahu, gitu saja. Enggak usah langsung minta nomor teleponnya dong atau WhatsAppnya. Aduh, levelnya rendah itu. Orang yang levelnya tinggi itu selalu dimintai nomor telepon seperti saya, tapi saya tidak pernah itu. Makanya orang samping saya pakai nomor saya saja, nanti kalau hubungi Pak Yai lewat saja. Gitu. Saya langsung terangkat, ada ajudannya. Mau enggak? Gitu. Pak Sugiman saja itu pernah minta maaf gara-gara nelpon. Saya kalau ditelepon enggak jawab. Kalau di WhatsApp juga enggak jawab. Karena bagi saya ya kalau butuh hadapan saja seperti ini, jangan lewat itu. Kalau butuh orang lain bantah itu, kabar itu pakai WhatsApp gitu, tidak pernah pakai WhatsApp saya sendiri. Gitu. Kalau hubungan-hubungan ya itu akan menjadi fitnah, karena ini adalah walantar doan kayahud walanasora hatta tattabi'a millatahu. Mereka tidak akan mungkin ridho sehingga kamu mengikuti pola pikir-pikir mereka. Pola pikir mereka itu adalah buat onar. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat. Sudah ya, dieksploitasi. Indonesia itu makmur jimar-jimur bro. Kalau tidak tahu itu yang namanya Irian Jaya, Irian Barat itu surga itu dikeruk saja. Kalau hanya cuma nyerutangi hutang Indonesia itu sekedip mata lah, karena menjadi emas. Satu hari itu berapa ton emas. Tapi kemana itu emasnya? Dan ternyata Indonesia itu dijual, dikontrakkan. Tuh. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2100-an. Lah ya kapan cucu kamu itu baru? Sekarang itu Indonesia itu luar biasa. Lah kok kenapa tidak menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Menjadi negara yang gemah ripah loji manawi, toto tentrem, makmur jimar jemur. Lautannya saja kolam susu. Tanahnya subur, ditancapno batang saja langsung tumbuh. Itu
Insinyur Darul Hikam itu kan sedang menciptakan tancapnya saja tumbuh ya. Ya, kamu sudah belajar sama saya, insinyur. Coba kamu itu potong kelapa pakai selengso, tancapkan, tukul enggak gitu. Kalau tukul itu jenius lah pokoknya, gitu. Kalau yang lain mungkin tumbuh ya, tapi pohon kelapa bisa enggak? Potong, jujur ya, tancap no, tukul no, gitu. Kalau kelapa di bonsai ada ya, tapi dari potongannya kelapa itu tancap, ya. Yang tua untuk gazebo, yang atas itu tancapnya biar tumbuh lagi. Besok kesana lagi tanya ya, maaf Pak, saya disuruh tanya, bisa enggak ini pohon kelapa di model seperti ini? Loh maksudnya? Pak ya itu kan nebang kelapa untuk buat gazebo, yang pucuknya itu kan masih muda nggak kepake daripada nganggur. Gitu. Wah nono bahaya lah. Ya daripada nganggur bosok kan gitu. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar karena kuatnya kekafiran. Arus informasi global itu dari kufar, orang-orang kafir, hedonisme. Yang dipikirkan itu baina syura wa rukbah. Hedonisme itu hanya cuma perut dan nafsu. Walladzina utayung ake amanu kang padha iman sabaladina wa hajaru lan gelem hijrah sabaladina. Orang-orang yang beriman dan mau hijrah wa jahadulan berperang fisabilillah di jalan Allah dan mau jihad fisabilillah. Walladzina lan ake awa. Ini muhajirin, ini namanya muhajirin. Walladzina lan ake awau kang ngungsiaken, yaitu menerima pengungsi. Jadi kalau ini kan pengungsi diungsikan. Ya, kang ngungsiaken sekolah di mana surah nulung sekolah ini namanya wa ansor. Sahabat Ansor yaitu mau mengungsikan orang-orang Islam Mekah, kemudian diterimanya menjadi kerabatnya dan membantunya, menolongnya. Ulaika uta mengkono-mengkono muhajirin lan ansor hum ya ulaika iku al mukminuna wong mukmin hakon hakku. Jadi masdar badali. Jadi ahakku hakun menjadi masdar pengganti daripada fiil yang dibuang. Seperti dorban zaidan. Ahakku ngahaki sapa ingsun hakon kan nyoto temenan. Hakon kelan hak lahum kada ulaika. Mahfiratun lahum iku tetap kada ulaika mahfiratun uti pengampunan. Mereka akan mendapatkan pengampunan. Warizkun lan rezeki karimun kang mulya fil jannati dalam swarga, dalam kehidupan nanti setelah mati. Walladzina amanu min ba'du utai wong akeh amanu kang bodho iman walladzina min ba'du ai ba'da sabiqina. Lafal ba'du apa itu kan termasuk wajib mudhof. Ketika mudhofnya dibuang dan masih disengaja untuk ditakdirkan, itu ba'du harus dimabnikan dhamma. Wa fulu wa ba'du alu wa awalu wa jihadu qulu. Itu dalam alfiahnya. Jadi lafal badu, awalu, fulu itu adalah lafal-lafal yang wajib mudhof. Mudhof ilaihnya itu masih dikira-kirakan, masih bisa diambil, didohirkan, disengaja didohirkan. Maka dalam posisi itu harus dimabnin adoma. Aibata sabiqina dalam sause kang dingin kabeh ilal iman wal hijrah hijrah. Wa hajarulan gelem hijrah sabaladina wa jahadulan gelem jihad sabaladina. Mau hijrah dan mau jihad bersama Rasulullah. Makum dalam senu kabeh faulaika mongko iku. Ini Pak Sibul jawab karena isim mausul itu seperti aladi itu mirip seperti perabot syarat. Makanya boleh khobarnya dimasuki fa. Namanya fa sibul jawab. Mongko utai mongkono alladzina amanu iku minkum setengah saking golongan ira kabeh ayyuhal muhajiruna wal ansor. Eling-eling Tuhan. Ulul arhami lan wong sing duweni kekerabatan adawul qarabat tegese wong sing duweni sifat kerabatan. Ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din.
Utahe wong sing duwe sifat kerabat iku ba'dhum iku utahe sebagiane ulul arham iku aula dadi kekasih bibatin kelan sebagian fil irsin dalam pewarisane minatawaruthi saking hak-hak pewarisan bil imani kelawan keimanan yang sama wal hijratilan dengan nasib hijrah yang sama senasib seperjuangan namanya al madhkurati kang ditur fil ayatis sabiqah dalam ayat kang mesti di kitabin kitabillah ing dalam ketentuane Allah elahul mahfuz innallaha tamsta Allah bi kulli syai'in lan saben-saben suci-suci ku alimun dat sing udaneni Allah dengan segala sesuatunya itu mengetahui wa min saking alimun hikmatul mirasi utawi hikmah pewarisan. Jadi ketika beda ideologi menjadi putus pewarisan. Contohnya seperti Dewi itu ya, itu Dewi tidak bisa waris dari ibunya, nah gitu ya, karena ibunya Nasrani gitu kan seperti itu. Dan ibunya pun tidak bisa waris dari Dewi, putus hubungannya. Suratul Taubat walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.